Jumlah penyintas talasemia mayor di Indonesia terus menunjukkan tren mengkhawatirkan. Kabupaten Bandung, Jawa Barat tercatat sebagai daerah dengan penyintas talasemia terbanyak di Indonesia. Penyintas talasemia mayor membutuhkan transfusi darah seumur hidup dan hari ini 14 Juni diperingati sebagai Hari Donor Darah Sedunia. Wisdan Abdul Rohman sudah 12 tahun menjadi penyintas talasemia mayor. Talasemia yang dialami remaja 14 tahun ini merupakan turunan dari kedua orang tuanya, yakni Tatang Subagja dan Hasanah. Keduanya merupakan penyintas talasemia minor. Dokter memvonis Wisdan pada usia 2 tahun. Kondisi ini juga dialami kedua kakak Wisdan yang sudah meninggal. Sebagai orang tua, Tatang Subagja merasa terpukul, terlebih profesinya yang hanya sebagai buruh harian lepas. Sebab anak ketiga dari 4 bersaudara ini 10 hari sekali harus melakukan transfusi darah. 1 kali transfusi membutuhkan 1 hingga 2 kantung. Alhasil, biaya yang dibutuhkan tidaklah sedikit. Namun sejak 2021, Tatang yang aktif di paguyuban orang tua talasemia, kemudian bersama komunitas donor darah kerap mengadakan kegiatan donor darah. Tujuannya adalah agar stok darah tercukupi. Karena sekarang sudah terbentuk KDD-KDD yang ada di Majalaya, terus si pendonor bertambah, si relawan pendonor bertambah, ya alhamdulillah stok darah yang ada di PMI mungkin terbantu oleh kegiatan donor darah yang ada di Majalaya. Sehingga alhamdulillah sekarang kalau kita minta atau kekurangan darah tinggal minta ke PMI, ya alhamdulillah selalu ada. Kalau dulu harus kita yang bawa si pendonor pengganti untuk ke PMI. Tergantung HB-nya. Kalau HB-nya di bawah 5, di atas 4, 2 labu. Kalau dia HB-nya di atas 6, baru 1 labu. Sebelum ada komunitas relawan donor darah untuk kebutuhan transfusi darah, keluarga pasien talasemia harus mencari sendiri para pendonor dari keluarga, teman, atau relawan. Mereka datang sendiri ke PMI Kota Bandung atau PMI Kabupaten Bandung yang jaraknya relatif jauh, lama, dan harus mengeluarkan biaya besar. Hal ini menyebabkan calon pendonor merasa lelah, tidak fit, bahkan sering ditolak PMI karena tidak layak donor. Kondisi ini sangat memberatkan keuangan keluarga pasien yang mayoritas berasal dari keluarga kurang mampu. Hal inilah yang melatar belakangi munculnya relawan donor darah. Salah satunya Persaudaraan Donor Darah Majalaya atau PDDM. Sejak didirikan pada 2021, PDDM telah melaksanakan donor darah massal sebanyak 108 kali, melibatkan sekitar 15.000 pendonor baru dan lama. Usia saya sudah 66, saya sudah donor 144 kali. Ya, jadi ketika ada yang membutuhkan darah, ya bukan hanya massal, tapi juga secara pribadi saya selalu membantu lah untuk kegiatan donor darah. Tuh, nah yang tergerak untuk mendirikan PDDM yaitu karena ada 107 pasien talasemia di Rumah Sakit Majalaya yang mereka itu harus mendapatkan darah. Jadi ketersediaan darah itu harus ada, harus hari ini, harus bisa. Data Kemenkes menunjukkan dari seluruh wilayah Indonesia, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah penyintas talasemia mayor paling banyak. Kantong terbanyak talasemia di Jawa Barat berada di Kabupaten Bandung, di antaranya Majalaya, Paseh, Ibun, Solokan Jeruk, Pacet, Cicalengka, Banjaran, dan Pangalengan. Berdasarkan perhitungan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, kebutuhan darah adalah 2% dari jumlah penduduk. Dengan jumlah penduduk Majalaya, Paseh, Ibun, dan Solokan Jeruk hampir 500.000 jiwa, maka kebutuhan darah minimal adalah 10.000 kantung darah per tahun, atau setara dengan 27 kantung darah per hari. PDDM mendesak pemerintah Kabupaten Bandung untuk membangun unit transfusi darah PMI di wilayah Majalaya, sehingga pasien talasemia tidak perlu jauh-jauh ke kota Bandung. Menurut dokter hematologi onkologi medik dari Rumah Sakit Boromius Bandung, talasemia adalah kelainan darah turunan yang membuat tubuh tidak mampu memproduksi hemoglobin secara normal. Tanpa hemoglobin, sel darah merah tak bisa menjalankan tugasnya mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Akibatnya, penderita mengalami anemia berat dan berbagai komplikasi lain. Talasemia mayor merupakan yang terparah sehingga membutuhkan transfusi darah seumur hidup.
Jadi secara umum talasemia itu ada 3 ya, saya jelaskan dulu. Talasemia mayor, ada talasemia minor, dan di tengahnya ada talasemia intermedia. Nah betul, pada pasien dengan talasemia mayor itu kelainannya sangat berat, sehingga dia membutuhkan transfusi yang rutin dan panjang gitu. Jadi HB-nya rendah, dia harus ditransfusi seumur hidup dan rutin, bisa sebulan sekali, 2 minggu atau 3 minggu sekali. Nah ini akan membuat dia pucat. Pertama karena anemianya lemah, rendah, kemudian karena transfusi itu mengandung besi yang banyak, besi itu akan ditumpuk di dalam tubuh penderita talasemi, termasuk di kulit, sehingga menjadi kulitnya menjadi hitam. Nah, lalu di dalam tubuh itu ada kompensasi untuk membentuk sel darah merah lebih banyak, sehingga limpanya menjadi besar. Jadi itulah yang membuat perutnya menjadi lebih besar atau buncit. Sebagai langkah pencegahan, masyarakat disarankan untuk melakukan screening talasemia sejak dini, terutama sebelum menikah. Tes ini cukup dilakukan sekali seumur hidup, namun dapat mencegah lahirnya generasi yang harus menjalani hidup dengan ketergantungan pada transfusi darah dan obat-obatan seumur hidup. Zai ul Haq, Helmi Suryanegara, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.